Wilujeng sumping para wargi sadayana dina channel Just Do It. Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film yang berjudul AXL. Film ieu menceritakan tentang kehidupan seorang pemuda yang senang balapan motor. Namun kehidupannya berubah setelah ia bertemu dengan robot anjing anu sagala bisa. Seperti biasa, sebelum kita masuk alur ceritanya, siapkan dulu secangkir kopinya. Hayu urang gaskeun lur cerita bersama Just Do It. Cerita film ini dimulai dengan menceritakan seseorang bernama Enric yang merupakan seorang ilmuwan sebuah perusahaan teknologi bernama Crane System yang berniat untuk menciptakan sebuah robot rahasia berbentuk seekor anjing yang dinamai KXL. Cerita beralih ke sebuah turnamen motocross di mana salah satu pembalap bernama Miles terjatuh setelah ditubruk oleh lawannya yang bernama Sam. Insiden ini membuat rantai motor Miles putus. Ia pun memberitahu bapaknya yang bernama Chuck, tapi bukan Jancuk, bahwa dirinya tidak bisa ikut balapan di putaran terakhir karena mereka sudah tidak memiliki rantai cadangan. Karena tak ingin melihat putranya kalah, Chuck pun menghampiri tim lawan yang menabrak Miles untuk meminta satu cadangan rantai. Namun Sam dan ayahnya menolak. Saat Miles sudah mulai putus asa, Miles pun didatangi oleh seorang neng gelis yang bernama Sarah. Diam-diam dia mengambil rantai milik Sam dan memberikannya pada Miles. Akhirnya Miles pun kini ikut kembali ke dalam balapan. Dengan mudahnya dia mampu menyalip para lawannya yang krocok-krocok dan berhasil memenangkan putaran terakhir. Setelah selesai balapan, Miles dan Chuck yang terlihat sedang berbenah ditawari Sam untuk datang ke pestanya nanti malam. Awalnya Miles menolaknya, tapi ayahnya menyuruhnya agar Miles datang dan bergaul dengan teman-teman lainnya. Jadi, Miles pun akhirnya menerima ajakan dari Sam. Cerita beralih tepatnya di perusahaan Crane. Enric dan rekannya yang bernama Randall mendapati robot Axel yang baru saja mereka buat mengamuk dan melarikan diri. Mereka pun panik dan ketakutan karena bisa saja Axel akan menyakiti warga sipil. Enric pun meminta Randall untuk segera melakukan pencarian dengan menggunakan drone. Di malam harinya, Miles pun mendatangi pesta di rumah Sam yang diisi oleh para mojang jajaka. Namun di sini, Miles terlihat tidak terlalu nyaman dengan pestanya. Terlebih lagi, Sam suka berbuat ulah. Miles yang sedang melihat-lihat rumah Sam menemukan sebuah garasi milik Sam yang dipenuhi dengan kendaraan mewah. Disitulah Miles bertemu dengan Sarah. Sarah pun bercerita jika ia dan ibunya sudah lama tinggal di rumah Sam, dikarenakan ibu Sarah dari dulu bekerja untuk keluarga Sam. Di sisi lain, Enric dan Randall masih berusaha mencari Axel menggunakan ribuan drone. Tak lama kemudian, Kapten Alicia yang merupakan seorang militer AS menghubungi Enric karena 2 hari lagi Axel akan melakukan uji coba. Enric pun berjanji jika Axel akan siap pada saat uji coba nanti. Di tempat lain, Sam dan teman-temannya mengajak Miles untuk pergi ke perbukitan. Di sana, mereka lalu menunjukkan aksi trek-trekan motor sambil memvideokannya. Rencananya, video tersebut akan diposting di sosial media. Tapi ternyata Sam dan gengnya memiliki rencana tersembunyi untuk mengerjai Miles. Di mana saat Sam mengajak Miles mengobrol, teman-teman Sam dan yang lainnya dengan sengaja menuangkan teh botol ke tangki motor Miles. Dan alhasil saat Miles kembali trek-trekan, mesin motornya tiba-tiba mati, sehingga membuat Miles terjatuh dari bukit tersebut. Setelah puas mengerjai Miles, Sam dan gengnya pun pergi meninggalkan Sam begitu saja.
Setelah Miles mengganti tangki bensinnya, dia bersiap untuk kembali ke rumah. Namun, di saat yang sama ia mendengar suara aneh dari balik kontainer. Dan saat Miles menghampirinya, ia melihat sepasang mata merah menyala yang sedang memandangnya. Alhasil, ia pun langsung kabur dan segera tancap gas. Miles yang penasaran pun berhenti dan kembali memutar balik. Ketika Miles sedang memeriksa, tiba-tiba muncul Axel yang langsung mengejar Miles. Keduanya pun terlibat aksi kejar-kejaran. Axel pun terjatuh dan tertusuk sebatang besi saat berusaha mengejar Miles menuruni bukit. Axel langsung mengaktifkan mode penghancuran diri, namun prosedur itu tiba-tiba berhenti saat Miles mendekati dan membantunya mencabut besi yang tertancap di tubuh Axel. Axel yang tidak merasakan adanya ancaman dari Miles kemudian menganalisanya, dan alhasil mata Axel yang tadinya berwarna merah berubah menjadi biru, yang artinya Miles bukanlah musuhnya. Kecanggihan Axel bukan hanya itu saja. Axel bahkan bisa terhubung ke handphone Miles dan memberikannya petunjuk yang memudahkannya untuk memeriksa bagian-bagian yang rusak dan membantunya memperbaiki Axel dengan perlengkapan yang ada. Keesokan harinya, Axel yang sudah pulih kembali mengajak Miles bermain kejar-kejaran, layaknya seperti anjing sebenarnya. Di sisi lain, Hendrik dan Randall menemukan Axel melalui drone mereka. Mereka terkejut saat melihat ada seorang jajaka di sekitar Axel. Randall pun panik karena Axel bisa saja melukai Miles kapan saja. Namun tidak bagi Hendrik. Ia malah sengaja membiarkan Axel bersama Miles untuk meneliti seberapa jauh perkembangannya. I got something. That's him. Are you kidding? He's gonna rip the kid apart at any moment. Sementara itu, Sarah yang khawatir pun menanyai Sam perihal keberadaan Miles. Setibanya Sarah di sana, Axel pun langsung mendekati Sarah dengan mata merahnya yang tentu saja membuat Sarah berteriak ketakutan. Miles yang mendengar teriakan itu pun langsung berlari dan menenangkan Axel. Ia juga mengenalkan Sarah pada Axel. Mata Axel pun kembali menjadi biru saat melihat Sarah. Sarah, we like Sarah. Di malam harinya, Sarah dan Miles mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Lalu Sarah menyarankan agar Miles mengembalikan Axel ke pemiliknya. Namun Miles menolaknya dan menunjukkan bekas tembakan peluru di tubuh Axel. Miles pun beranggapan kalau pemiliknya sudah memperlakukan Axel dengan buruk sampai harus menembakinya. Okay, now we can get fancy. Keesokan harinya, mereka berencana untuk membeli bensin, namun Axel memaksa mereka untuk membawanya. Mereka pun akhirnya membawa Axel dan menyembunyikannya di belakang mobil. Ketika sedang mengisi bensin, Miles kekurangan uang untuk membayarnya, namun masalah langsung teratasi setelah Axel tiba-tiba meretas mesin pom tersebut. Tak hanya itu saja, Axel juga berhasil meretas mesin ATM yang ada di sana. Alhasil, Sarah serta Miles pun langsung memunguti uang tersebut dan pergi begitu saja. Sarah membawa mereka ke sebuah tempat yang merupakan base camp dirinya, yang ia jadikan sebagai tempatnya menggambar grafiti. Sarah pun mulai menggambar sehelai bulu burung di dinding tersebut. Ketika Sarah sedang memamerkan keahlian menggambarnya, tiba-tiba Axel mengeluarkan cahaya seperti laser di atas kepalanya dan memutarkan sebuah video yang menjelaskan tentang Axel.
Ternyata Axel ini dirancang sebagai mesin pembunuh yang mampu terhubung dengan prajuritnya melalui alat khusus yang ada di kepalanya. Ketika mereka terkoneksi, Axel akan setia dengan prajurit tersebut dan kemampuannya akan meningkat. Setelah itu, Axel menunjukkan alat khusus pada Miles, dan saat Miles mengambilnya, tangan Miles terluka sehingga darahnya menempel di aksesoris tersebut, yang artinya Miles kini menjadi prajurit Axel. Making him as loyal as the real thing, while being Don't touch it. Di sisi lain, ibu Neng Sarah yaitu Johan menanyakan keberadaan Sarah pada Sam dikarenakan sampai saat ini Sarah belum juga pulang. Sam pun melacak Sarah melalui GPS dan langsung pergi menemuinya. Sesampainya di sana, Sam lalu memaksa Sarah untuk membawanya pulang. Namun Sarah tetap menolaknya. Melihat hal itu, Miles pun langsung naik pitam. Mengetahui Miles yang berada dalam bahaya, Axel pun langsung menyerang Sam. Di saat itu juga, Sarah memohon agar Miles menyuruh Axel untuk melepaskan Sam. Seketika itu juga mata Axel berubah menjadi biru saat melihat Sam. Miles pun kemudian menyuruh Sam untuk pergi dan mengancamnya agar dia tidak pernah mengganggunya lagi. Hal ini membuat Sarah marah karena akan menimbulkan masalah antara keluarga Sarah yang bekerja di rumah Sam. Setelah kejadian itu, mereka berniat pulang ke rumah Miles untuk memberitahu tentang hal ini pada Chuck. Sebelum mereka pergi, Miles pun menyuruh Axel agar bersembunyi. Sesampainya di rumah, Miles pun menceritakan semuanya pada Chuck, namun Chuck malah menyarankan agar Miles mengembalikan ke pemiliknya karena takut jika Axel ini adalah barang ilegal dan berbahaya. Di saat yang sama, Sam dan gengnya berencana membakar Axel dan mendatangi ke tempat Axel berada. Dikarenakan sebelumnya Miles pernah bilang kalau Sam bukanlah ancaman, Axel pun tidak menyerang Sam. Dari situlah Sam mengambil kesempatan dan langsung membakarnya. Sam juga mengabadikan aksinya secara live di sosial media. Pretty cool, right? Sarah yang melihat live itu pun langsung bergegas mengajak Miles untuk pergi ke tempat Axel. Sesampainya di sana, mereka menemukan Axel dalam keadaan rusak parah. Tanpa pikir panjang, Sarah dan Miles pun membawa Axel ke garasi balap milik Sam untuk memperbaikinya. Di sisi lain, Chuck didatangi pihak keamanan Crane untuk menggeledah rumahnya. Mereka mengira Miles menyembunyikan Axel di sana. Pria itu lalu menggeledah rumah Chuck, tapi untungnya Chuck berhasil mengambil alih keadaan dengan mengarahkan panah dan kemudian mengikat si pria tersebut. Have you seen this device in your son's possession? Hendrik dan Randall terlihat sedang beradu mulut. Mereka panik dengan semua kekacauan ini. Alhasil, Randall pun terpaksa melaporkan Hendrik ke Kapten Ellis. Sementara itu, Sarah serta Miles mencoba memperbaiki Axel, kemudian mereboot sistemnya. Bersamaan dengan itu, pihak Crane juga menggerebek garasi tempat Miles berada. Untungnya Miles dan Sarah menyadari keberadaan mereka dan langsung bersembunyi saat itu juga. Di saat Axel selesai meribut, ia pun bangun dan langsung menyerang dua orang pihak Crane yang berada di sana. Dua orang itu pun langsung melakukan perlawanan dengan menembaki Axel. Melihat itu, Miles dan Sarah pun langsung muncul dari persembunyiannya dan menyerang orang tersebut. Sedangkan Axel melihat kembali memori saat Sam menyerangnya dengan api dan langsung pergi mencarinya. Miles dan Sarah pun segera mengikuti Axel menggunakan motornya. Di sisi lain, Sam dan gengnya sedang berada di sebuah pom bensin. Disitulah Axel memantau Sam dan mengikuti mereka. Sam yang sedang asik berpesta tiba-tiba diserang Axel dari belakang. Kejadian ini membuat orang-orang lari ketakutan.
Sam berhasil menghindari serangan Axel dan langsung bersembunyi di bawah mobil. Miles dan Sarah yang tiba di sana langsung berusaha menghentikan Axel, namun Axel menolak berhenti dan terus menargetkan Sam. Hingga akhirnya Sam meraih sebuah gas api lalu mengarahkannya ke Axel. Saat itu juga Miles langsung menghadangnya dan menghentikan Axel. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ratusan drone muncul dan langsung melumpuhkan Axel. Beberapa orang dari Crane juga datang untuk membawa mereka semua. Sesampainya di Crane, Hendrik lalu menginterogasi Miles. Dia menanyakan alat khusus yang menjadi kunci bagi Axel. Hendrik berjanji akan melepaskan mereka semua jika Miles menyerahkannya. Namun Miles menolaknya sehingga Hendrik langsung membawa Sarah ke hadapan Axel dan menunjukkan jika Axel sedang berada dalam program manual, sehingga Axel tidak dapat mengenali Sarah dan akan menyerangnya. Sarah yang terkurung pun berusaha mengambil sebuah laser yang kemudian dia gunakan untuk menggambar sehelai bulu burung, sehingga Axel pun berhasil mengingatnya kembali. Seketika itu juga Axel berbalik menyerang Hendrik. I don't know where it is. I lost it. Watch it. Saat Hendrik mencoba untuk kabur, Kapten Weber pun tiba dan menangkapnya. Tak hanya itu, ternyata Kapten Weber juga berencana untuk menangkap Axel. Sarah lalu menemui para anggota militer untuk membuat pengalihan agar Miles dan Axel berhasil kabur. Namun pihak militer itu pun tak tinggal diam. Mereka mengarahkan drone dan helikopter militer untuk mengejar Axel, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Miles dan Axel pun terjatuh saat menuruni bukit. Sadar dirinya tidak dapat menyelamatkan Axel, Miles pun menyuruh Axel untuk pergi meninggalkannya. Namun tak disangka, Axel lebih memilih menyelamatkan Miles dengan mengaktifkan mode penghancuran otomatis agar dia bisa menyelamatkan Miles. Go! Setelah kejadian itu, Hendrik pun dipenjara karena melanggar keamanan nasional dan juga membahayakan nyawa warga sipil. Kapten Weber yang sedang mengunjunginya di sana memberitahu Hendrik jika kode Axel muncul kembali, sehingga mereka pun berencana untuk melanjutkan program tersebut. Setelah kejadian itu, Sarah dan Miles pun pergi ke sebuah tempat yang tak diketahui oleh semua orang. Saat keduanya berada di sebuah pantai, mereka membuka sebuah paket yang dikirimkan oleh Chuck, yang ternyata isinya adalah alat khusus milik Axel yang sebelumnya Miles titipkan pada Chuck. Miles pun segera mengaktifkannya dan segera mendapatkan notif di HP-nya yang menunjukkan sinyal dari Axel, yang artinya Axel masih hidup di dalam dunia digital karena Axel ini adalah AI. Dan film pun berakhir. Oke lur, itulah alur cerita film AXL. Semoga sedulur semua terhibur dengan alur cerita yang saya sajikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun penyebutan nama. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Just do it.